Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan pembahasan Tryout 2 seri belajar guru P3K part 3. Untuk part 1 dan 2-nya ada di video sebelumnya. Bagi PPK Guru SD tahun 2021. Bagi Anda yang baru mampir di channel kami, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui update soal-soal P3K yang terbaru. Bagi Anda yang ingin bergabung di grup belajar Telegram ataupun WhatsApp, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Mari kita lanjutkan ke pembahasan soal yang pertama. Peredaran darah kecil pada manusia meliputi, ini jawabannya adalah jantung, arteri paru-paru, vena paru-paru, dan jantung. Pembahasannya, sistem peredaran darah kecil adalah sistem peredaran darah dari jantung ke paru-paru kembali lagi ke jantung dengan membawa darah yang mengandung karbon dioksida. Proses peredarannya dimulai saat darah dipompa pada bagian jantung bilik kanan atau ventricle dexter keluar melalui arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Pada paru-paru bagian alveolus terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dari paru-paru, darah kembali menuju ke vena pulmonalis dan menuju ke jantung bagian serambi kiri. Kalau dilihat ini jawaban yang D ini hampir betul. Karena ini jantung bilik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, jantung serambi kiri. Bedanya hanya ada di sini. Pilihannya serambi kanan, tetapi yang betul itu adalah serambi kiri. Kalau di sini betul bilik kanan, arteri paru-paru, kapiler paru-paru, vena paru-paru, dan serambi kanan. Padahal yang betul adalah serambi kiri. Jadi dari situ saya lebih identik ke jawaban yang B secara umum. Jadi dari jantung, arteri paru-paru, kemudian paru-paru, vena paru-paru, kemudian kembali ke jantung. Karena kalau untuk yang A ini jelas salah karena vena ini kan membawa banyak karbon dioksida. Yang C itu juga salah karena tubuh itu berarti peredaran darah besar. Yang C juga salah karena tubuh itu kan juga peredaran darah besar. Yang D ini sebenarnya hampir betul, tapi hanya jawabannya di sini serambi kanan. Yang betul adalah serambi kiri. Jadi saya lebih ke pilihan jantung, arteri paru-paru, vena paru-paru, kemudian kembali ke jantung. Soal nomor 2, perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar berada pada taraf operasional konkret, sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan gurunya secara verbal saja. Proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan media, yaitu lingkungan sekitar. Tahap operasional konkret ini, anak sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran logika atau operasi, tetapi hanya untuk objek fisik yang ada saat ini. Kalau dilihat di sini objek fisik, sebenarnya ini foto ini juga objek yang dapat diamati, buku juga seperti itu, poster juga seperti itu, globe juga bisa diamati. Tetapi kan bukan objek fisik langsung. Dalam tahap ini, anak telah hilang kecenderungan terhadap animisme dan artikelisme, egosentrisnya berkurang, dan kemampuan dalam tugas-tugas konversi menjadi lebih baik. Namun, tanpa objek fisik di hadapan mereka, anak-anak pada tahap operasional konkret masih mengalami kesulitan besar dalam menyelesaikan tugas-tugas logika. Jadi, yang paling tepat dengan pengertian tahap operasional konkret ini adalah lingkungan sekitar. Soal nomor 3, bacalah teks di bawah ini. Pembagian rapat telah dilaksanakan kemarin di sekolahku. Aku dinyatakan naik kelas dengan nilai yang lumayan baik. Walaupun aku tak masuk peringkat, tapi aku tetap bahagia. Karena bagiku yang lebih penting adalah aku bisa naik kelas dan tak dapat remedi. Akhirnya aku pun dapat menikmati liburan panjang mulai besok dengan bahagia. Analisislah teks di atas, kemudian tentukan kalimat mana yang menggunakan keterangan waktu. Jawabannya adalah yang pertama dan keempat. Ini yang saya tandanya berarti yang pertama kemarin ini kan keterangan waktu.
dan besok. Jadi keterangan waktu pada kalimat pertama kemarin dan keterangan waktu pada kalimat keempat adalah besok. Soal berikutnya nomor 4. Dalam pergaulan di masyarakat terdapat ketulusan, kesiapan, dan ketegaran untuk mengerti dan menerima kekurangan sekaligus mensyukuri kelebihan diri sendiri maupun orang lain. Pernyataan di atas merupakan penerapan prinsip harmonisasi sosial dalam hal yaitu saling pengertian. Ini ada beberapa prinsip harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Yang pertama, egalitarianisme atau kesetaraan. Ini berarti mengedepankan semangat egalitarianisme atau kesetaraan. Saling pengertian, terdapat saling pengertian antara sesama anggota masyarakat. Ini kan ini. Untuk mengerti dan menerima kekurangan, berarti kan saling pengertian. Kalau yang toleransi ini mengutamakan toleransi yang tinggi. Sedangkan kerjasama berarti mengutamakan kerjasama antara sesama anggota masyarakat. Keterbukaan menjunjung tinggi keterbukaan. Penghargaan atas prestasi, penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi, bukan prestis seperti keturunan, kesukuan, ras, dan lain-lain. Jadi jawabannya adalah saling pengertian. Soal nomor 5, teknologi yang diciptakan oleh manusia selain mempermudah manusia dalam menjalankan aktivitasnya, juga dapat menyebabkan permasalahan sosial seperti pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan yang terjadi menambah masalah sosial semakin kompleks untuk diatasi. Upaya masyarakat untuk meminimalkan permasalahan sosial tersebut adalah yaitu yang memberi sanksi kepada orang yang membuang sampah sembarangan. Berikut ini merupakan upaya pencegahan atas pencemaran lingkungan. Yang pertama, mengatur sistem pembuangan limbah industri sehingga tidak mencemari lingkungan. Menempatkan industri atau pabrik terpisah dari kawasan permukiman penduduk. Melakukan pengawasan atas penggunaan beberapa jenis pestisida, insektisida, dan bahan kimia lain yang berpotensi menjadi penyebab dari pencemaran lingkungan. Melakukan penghijauan, memberikan sanksi atau hukuman secara tegas terhadap pelaku kegiatan yang mencemari lingkungan. Nah, ini kan termasuk ini juga. Melakukan penyuluhan dan pendidikan lingkungan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang arti dan manfaat lingkungan hidup yang sesungguhnya. Jadi jawabannya adalah memberi sanksi kepada orang yang membuang sampah sembarangan. Soal nomor 6, badan usaha yang dibentuk melalui kesepakatan bersama dan modalnya diperoleh dari penjualan saham dan labanya dibagi berdasarkan besar kecilnya saham yang dimiliki disebut yaitu PT atau perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT adalah badan usaha yang modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan cara menjual saham. Pemilik saham sama dengan pemilik PT. Jika PT mempunyai hutang, jaminannya hanyalah kekayaan milik PT. Kekayaan pribadi pemilik saham tidak dapat dijadikan jaminan atas hutang PT. Soal nomor 7, premis 1, jika Firman tidak mengerjakan latihan soal matematika, maka Firman tidak siap untuk ikut tes. Premis yang kedua, jika Firman tidak siap untuk ikut tes, maka Anton tidak akan belajar bersama Firman. Premis yang ketiga, Anton belajar bersama Firman. Kesimpulan yang tepat dari pernyataan-pernyataan tersebut adalah yaitu Firman mengerjakan latihan soal matematika. Yang pertama ini ada beberapa premis. Jika Firman tidak mengerjakan soal latihan matematika berarti P1-nya ini langsung ya ini berarti ingkaran dari P karena tidak mengerjakan. Maka berarti jika tidak mengerjakan soal latihan maka Firman tidak siap. Ada kata tidak berarti ada negasi. Ini saya umpamakan negasi Q. Ini P1-nya. P2-nya, jika Firman tidak siap ikut tes, berarti kan sama dengan tadi negasi Q, maka
Anton tidak akan belajar, ada tidak lagi. Berarti ini ada persamaan baru yaitu R. Dari sini ditarik kesimpulan dengan silogisme, karena ini sama, ini bisa dicoret, berarti kesimpulan sementaranya yaitu lingkaran P maka R. Ini sesuai dengan silogisme, yaitu jika diketahui P1P maka V, P2-nya V maka R, maka kesimpulannya adalah P maka R. Ini kan juga sama. P maka lingkaran P maka lingkaran V maka R. Jadi kesimpulannya lingkaran P maka R. Kemudian di sini ditambahkan ke premis yang ketiga. Anton belajar bersama. Belajar tadi kan R. Berarti kalau tidak akan belajar tadi, ini tidak akan belajar ya ini. Ini berarti lingkaran seperti ini. Ini lingkaran R di kelupaan. Jadi ada kata tidak. Jadi untuk kesimpulan sementaranya lingkaran P maka lingkaran R. Kemudian P3-nya atau premis yang ketiga Anton belajar. Berarti R. Kalau ada seperti ini berarti penarikan kesimpulannya dengan menggunakan modus tolen. Nah, modus tolen ini penarikan kesimpulannya jika P1 sama dengan P maka V, P2-nya itu lingkaran V, maka kesimpulannya adalah lingkaran P. Jadi seperti ini. Jika P maka V, premis 2-nya lingkaran V, maka kesimpulannya lingkaran P. Ini kan sama, ini lingkaran, ini bukan lingkaran. Jadi kesimpulannya bisa diambil yaitu kebalikannya ini. Berarti kebalikannya lingkaran P. Jadi kesimpulannya adalah P, yaitu Firman mengerjakan latihan soal matematika. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian soal nomor 8, Anderson dan Cradwell tahun 2001 melakukan revisi kawasan kognitif. Tingkatan pada kawasan kognitif kecuali yaitu yang mengerti dan mampu membangun arti dari pesan pembelajaran termasuk komunikasi lisan, tulisan maupun grafis. Pembahasannya ini Anderson dan Cradwell tahun 2001 melakukan revisi kawasan kognitif. Tingkatan pada kawasan kognitifnya yaitu pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, pengetahuan metakognitif. Sedangkan di sini komunikasi lisan, tulisan maupun grafis ini bukan ranah pengetahuan, tetapi ke ranah keterampilan karena ada komunikasi. Jadi yang bukan dari ranah kognitif menurut Anderson dan Cradwell adalah mengerti dan mampu membangun arti dari pesan pembelajaran termasuk komunikasi lisan, tulisan maupun grafis. Soal nomor 9, bacalah kutipan cerpen berikut. Kemudian ia sampai pada pemikiran bahwa yang jauh tetaplah di kejauhan. Ia berpikir yang dekat tetaplah pada kedekatan, kecuali yang jauh itu mendekat atau yang dekat itu menjauh. Miliknya akan tetap miliknya kecuali ia rebut atau ia lepaskan. Begitupun yang bukan miliknya akan menjadi miliknya jika merebutnya atau menerimanya dari orang lain. Kenangan dan imajinasi akan tetap seperti apa adanya. Kenyataan adalah di mana berada, lalu bocah itu tersenyum dengan penuh kemenangan. Kemenangannya atas sang nasib yang kini tidak akan bisa lagi merenggut kebahagiaannya. Jadi ini pembahasannya, jawaban saya adalah tidak menyerah pada nasib hidup.
Karena dalam KBBI itu nasib adalah sesuatu yang sudah ditentukan oleh Tuhan atas diri seseorang. Kalau yang nasib harus selalu diperjuangkan, namanya nasib itu kan tidak selalu yang mujur. Jadi di sini yang lebih ke tidak menyerah itu ini. Kenyataan adalah di mana berada. Nasib kini tidak akan bisa lagi merenggut. Berarti kan kalau sudah ada nasibnya seperti itu, yang dekat tidak bisa mendekat, kalau tidak didekati, itu berarti tidak menyerah dengan nasib hidup. Bukan nasib harus selalu diperjuangkan. Soal terakhir nomor 10. Perhatikan pernyataan di bawah ini, membuat lubang biopori, menggunakan bantaran sungai untuk permukiman, mengefektifkan lahan kosong untuk ditanami pepohonan, menghindari pembuangan sampah di sungai, melakukan pembangunan gedung secara vertikal, mengefektifkan fungsi-fungsi kanal. Upaya pencegahan banjir di daerah perkotaan ditunjuk pada nomor 1, 4, dan 6. Alasannya, yang satu itu membuat lubang biopori, ini bisa meminimalisir terjadinya banjir, di mana air yang susah masuk ke dalam tanah bisa terserap oleh biopori. Yang keempat, menghindari pembuangan sampah di sungai sangatlah prioritas. Ini sudah jelas ya ini. Karena aliran sungai bisa lancar tanpa tersumbat, sehingga tidak ada aliran sungai yang meluap. Terus pilihannya yang keenam, mengefektifkan fungsi-fungsi kanal. Bisa melancarkan aliran air yang ada di daerah tersebut apabila tidak terdapat sungai yang lebar. Jadi bisa membantu melancarkan air. Kalau yang dua ini jelas saya salah, menggunakan bantaran sungai untuk permukiman, ini jelas salah. Tidak perlu saya jelaskan, jelas salah. Yang ketiga, mengefektifkan lahan kosong untuk ditanami pepohonan. Ini bukan salah tapi kurang tepat. Karena tidak mungkin semua lahan kosong akan ditanami pepohonan. Jadi tidak mungkin juga di semua lahan kosong seperti jalan ditanami pohon, kan tidak mungkin juga. Jadi itu kurang tepat. Yang kelima ini, melakukan pembangunan gedung secara vertikal ini bukan untuk mencegah banjir, tetapi pembangunan gedung secara vertikal bukan untuk mengatasi kebanjiran, tetapi untuk mengatasi lahan di kota yang semakin berkurang. Jadi karena lahan di kota semakin berkurang, karena banyaknya penduduk yang urbanisasi, maka dibuatlah gedung-gedung yang vertikal. Cukup sekian penjelasan pembahasan Tryout 2 seri belajar guru P3K bagian 3. Untuk part sebelumnya ada di dua video ini, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Jangan menjadi patokan bahwa yang saya jawab itu adalah selalu benar, karena kita tidak tahu kunci jawaban yang membuat di kementerian seperti apa. Setidaknya sudah saya beri gambaran pembahasannya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.